Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sharing ke teman-teman semuanya bagaimana pandanganku sebagai seorang pasien ya, sebagai seorang pasien bukan seorang dokter gigi, tentang beberapa kasus kerusakan kerusakan gigi akibat behel palsu atau behel yang dipasang oleh tukang gigi ataupun yang dibeli secara online. Di sini ada sekitar kurang lebih 6 kasus yang saya rangkum ya, yang menurutku itu emang bener-bener parah dan efeknya itu bener-bener kerasa buat penampilan ataupun untuk fungsi pengunyahan. Oke, video ini saya buat bertujuan untuk sharing ke teman-teman semuanya untuk edukasi. Jadi jangan sampai kalian itu pasang behel hanya untuk gaya-gayaan semata yang dipasang oleh orang yang bukan pada bidangnya untuk memasang behel. Karena behel itu fungsinya itu sangat bagus ya, tapi untuk merapikan gigi dan struktur rahang. Tapi apabila dipasang berdasarkan tanpa ilmu dasar ortodontik, itu akan berakibat fatal. Seperti contoh beberapa kasus yang akan kita bahas sekarang. Oke, kita bahas kasus yang pertama. Nah, ini yang pertama ini entah udah beberapa kali perawatan atau baru sekali pemasangan terus langsung dipakein kawat power chain. Jadi giginya itu bentuknya nggak ngelengkung jadi ulater gitulah. Jadi giginya itu jadi bentuknya kotak. Kita lihat foto yang ini nih. Nah, ini yang kalau tampak dari samping, ini gigi yang apa sih ini? Gigi geraham kecil ya atau premolar gitu ya. Ini akhirnya itu kayak apa ya? Terselonjor keluar gitu loh. Kalau bahasanya orang Jawa itu jepat. Jadi yang posisinya harusnya itu di sebelah samping agak luar, ini malah jadi sejajar dengan gigi seri gitu. Jadi ini parah sih ini, karena dia dipasangin karet apa sih power chain, cuman gigi belakangnya tuh enggak, jadinya tuh tekanannya tuh jadi enggak tekanan ureter atau bentuknya gigi kan sebenarnya kan nggak kotak gitu ya, nggak kotak, cuman bentuknya tuh kayak U gitu loh, jadi kayak U, tapi ini malah jadi kotak karena ketarik sama karet ini tuh. Ini kalau dari bawah gila parah banget, parah. Ini kalau dari bawah sama ini nih gigi serinya, coba kita perhatikan gigi seri yang atas itu tuh malah kayak jadi gigi kelinci, tapi gigi kelincinya tuh aneh gitu loh, nggak natural gitu. Karena ini mungkin masang bracketnya itu dia terlalu ke atas, jadi giginya itu ketarik ke bawah atau sejajar, akhirnya tuh gigi yang atasnya itu sejajar dengan bracket yang samping-sampingnya. Dan bracket yang sampingnya itu dipasang di posisi gigi yang lebih kecil, jadi kayak kelihatan aneh gitu loh. Yang gigi bawah itu kayaknya nggak terlalu parah, sama juga sih, dia bentuknya kotak juga akhirnya tuh. Ini bukannya merapikan gigi, malah jadi tambah berantakan, jadi tambah susah ngerapihinnya. Ya kalau itu masih bisa dikembalikan seperti semula, kalau emang giginya yang yang depan ini udah nggak bisa diselamatkan atau memang harus dicabut, kan sayang banget gitu loh. Ini yang pertama. Kita lanjut kasus gigi yang berikutnya. Oke, ini yang kedua. Ini giginya itu bracketnya tuh udah dilepas gitu. Jadi giginya itu bukannya tambah rapi, malah jadi selonjor. Selonjor itu kayak rebahan gitu. Dia harusnya kan gigi kan miringnya tuh nggak terlalu horizontal gitu ya, vertikal, cuman miringnya cuma berapa derajat aja. Ini malah kayak udah horizontal, hampir bener-bener selonjor gitu, horizontal gitu loh. Jadi ini jadi maju nih. Dan kita lihat di sini akar giginya tuh udah kelihatan. Ini aku nggak bisa komen banyak ya karena gambarnya cuma 2 dan aku juga nggak terlalu expert banget di bagian gigi, karena aku jujur emang bukan seorang dokter gigi. Cuman ini sebagai pengalaman aku pribadi yang sering ke dokter gigi dan sekarang masih proses menjalani perawatan gigi. Proses menjalani perapian gigi karena aku sekarang masih pasang behel. Ini yang kasus yang kedua. Nah, ini kasus yang ketiga itu dialami seorang anak kecil ya, maksudnya ya, masih kecil beranjak remaja.
Ini kalau nggak salah, ini aku baca artikelnya. Jadi anak ini tuh karet gigi untuk merapatkan giginya yang renggang. Jadi gigi yang sebelumnya itu renggang gitu loh. Jadi giginya renggang karena di bagian tengah tuh ada celahnya. Nah dia tuh beli karet via online, terus dipasangkan ke gigi yang renggang itu supaya giginya rapat. Cuman pada akhirnya giginya bukannya rapat, malah karetnya itu terjebak gitu loh, atau termasuk ke dalam akar gigi. Ya namanya nggak ada bracketnya kan, nggak ada yang ngunci, nggak ada penahannya, tiba-tiba langsung dipasang karet, jepitin gitu aja. Akhirnya jadi kayak gini, karetnya terprosok ke dalam, berjalan beberapa lama sampai akhirnya dia emang benar-benar masuk ke dalam akar. Nah akhirnya si gigi seriknya ini, karena karetnya itu kan neken akar giginya itu, jadi giginya itu yang gigi seri 2 ini bukannya rapatnya iya, tapi jadi tambah keluar gitu loh. Dan akhirnya seperti menonjol gitu, jadi jadi nggak kelihatan estetik gitu. Jadi ini tuh akhirnya diajak sama teman-temannya, kalau nggak salah gitu ya, diajak sama teman-temannya karena giginya itu jadi gigi kelinci. Dan gigi kelincinya bukan gigi kelinci yang manis, tapi kayak lebih kayak kan cupu gitu gara-gara itu. Nah akhirnya dia ke dokter gigi, di ronsen ternyata ada karet yang masuk terperosok ke dalam, sehingga mau nggak mau ya karet itu harus diambil, itu pertama. Dan kedua, akhirnya dia benerin giginya lagi, dibenerin ulang, dipasang behel supaya gigi yang tadinya itu keluar gigi serinya itu supaya bisa masuk lagi tepat pada posisinya. Ini karena kasusnya seperti ini bukannya lebih murah ya, merapatkan giginya yang tadinya berharap bisa jadi lebih murah, akhirnya jadi tambah mahal karena proses perawatannya itu bertahap. Yang harusnya tidak ada sistem operasi pengangkatan karet, akhirnya ada pengangkatan karet, nunggu penyembuhan, konsultasinya berkali-kali gitu kan. Ini nggak mungkin langsung dipasang bracket gitu aja, pasti ada proses penyembuhan, mungkin ada beberapa tahapan yang harus dilalui gitu. Karena ini kasusnya udah cukup parah sih, dan untungnya ini masih bisa terselamatkan gitu, apalagi masih anak-anak gitu ya, kasihan banget gitu. Ini salah satu korban gitu, ini tuh korban. Ini di sini bukannya nutupin rezeki orang lain, tapi ini adalah edukasi gimana supaya teman-teman semuanya itu harus perhatian sama gigi gitu loh. Jadi ketika kalian mau ke tempat dokter gigi atau ke tempat gigi, pastikan itu emang udah legalitas. Oke. Next, kasus selanjutnya. Ya ini parah. Kita bisa lihat di sini, ini aku ambil dari Instagramnya korban tukang gigi. Kalian bisa search aja itu di Kotogi. Itu lebih spesifik gimana proses kerusakan gigi akibat tukang gigi abal-abal. Itu kalian bisa search aja di situ. Dan kalian juga bisa lihat di YouTube-nya. Itu banyak banget bahas tentang masalah kerusakan gigi akibat tukang gigi yang abal-abal. Nah, ini yang pertama ya. Ini kasus yang keempat. Nah, kita bisa lihat di sini dia dipasang bracket. Ini kita nggak lihat ya yang bawah itu gimana, kurang paham juga karena nggak banyak kelihatan bracketnya, lebih berantakan atau giginya banyak yang rusak kalau yang bawah. Ini kita lihat dari yang atas aja. Yang atas ini ini yang bawah itu kayaknya itu jadi gigitannya itu nggak normal gitu loh, jadi kayak kelihatan terlalu dalam gitu gigitannya. Entah gimana, aku juga kurang paham karena ini fotonya kurang jelas. Ini kalau yang atas ini benar-benar parah karena kita bisa dilihat gigi yang seri ini entah kenapa, entah tekanan karetnya beda atau dari bracketnya atau dari kawatnya, ini tuh sampai ini loh, akarnya tuh sampai keluar. Entah gimana ceritanya, ini kenapa akarnya bisa sampai keluar, karena mungkin dari pemasangan bracket atau apa ya, tekanan kan setiap bracket itu punya setiap karet itu punya tekanan masing-masing ya, karet dan kawat. Jadi ada tahapan atau
atau step-step yang harus dilalui. Jadi nggak bisa langsung asal-asalan pasang, karena kalau asal-asalan pasang kasusnya seperti ini. Gimana kasusnya ini? Dimana akarnya keluar dari gusi, akhirnya kelihatan semuanya sampai parah. Udah nggak bisa main lagi sih kalau ini. Ini kayak kelihatannya tuh sampai tulangnya tuh masih kelihatan nih, di bagian sini kan tulangnya kelihatan. Ini kalau aku lihat dari YouTube-nya si siapa, Kortugi ya, dari dokter, dari spesial itu emang udah dokter. Ini ada dua kemungkinan. Pertama itu bisa dibenerin lagi, tapi melalui proses yang lebih lebih banyak lagi ini bisa dibenerin lagi, cuma melalui beberapa proses tahapan yang harus dilalui dulu. Mungkin ada dari bedah mulut atau dari spesialis lain lagi gitu kan, karena ini udah bukan cuma spesialis ortodonti gitu, karena ini sudah sampai melalui karena ini kasusnya udah parah. Ininya tulangnya udah keluar, ini tulangnya udah ini akar giginya ini akar giginya udah keluar. Kalau nggak bisa dibenerin lagi, itu kasus terburuknya atau solusi terburuknya itu dicabut. Sayang banget kan, berencana mau ngerapihin gigi malah akhirnya dicabut. Ini udah parah, lebih parah dari yang sebelumnya ya. Ini lebih parah dari yang sebelumnya. Ini nggak cuman kelihatan aja, cuman jadinya jepat gitu loh. Tahu nggak jepat itu mencelat apa sih? Jadi giginya itu meloncat gitulah kalau istilahnya, meloncat keluar. Karena mungkin ini tekanan dari karetnya atau apa, kurang paham juga. Ini kayaknya mungkin karena dari karetnya deh. Ini karetnya yang tekanannya terlalu besar atau gimana, akhirnya si giginya itu mencelat keluar, lompat gitu aja. Dan ini udah nggak nempel gitu loh. Kalau kita lihat di fotonya, ini udah nggak nempel lagi, udah nggak nempel di rahang atasnya. Mencelat. Ini kemungkinan besar ini pasti dilepas. Ini kalau bracketnya dilepas pasti giginya udah copot. Udah kelihatan kalau dari fotonya ya. Kita nggak tahu eksekusinya gimana. Mencelat. Oke, ini yang terakhir. Ini menurut kasus yang bener-bener paling parah. Itu nggak cuman berantakan, nggak cuman keluar lagi, itu udah amblas gitu loh. Ini entah tekanan dari karetnya atau dari kawatnya atau apa, kita nggak tahu. Ini parah sih. Tapi ini disclaimer juga ya, ini foto karena aku ngambil dari internet. Ini nggak tahu ini ceritanya ini gimana yang terakhir ini. Entah itu karena kecelakaan atau emang itu dari bracket abal-abal, karena ini parah banget sampai hancur begini giginya. Oke, mungkin itu aja sih ya aku sharing ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa harus perhatian lagi sama dokter gigi atau spesialis ortodontik ketika kalian mau pasang behel, karena seperti kasus-kasus yang tadi kita bahas itu emang benar-benar parah. Semoga ini bisa mengedukasi buat teman-teman semuanya. Semoga ini juga jadi bahan pertimbangan ketika kalian mau pasang behel. Untuk biaya pasang behel ataupun pengalamannya pasang behel, kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya udah aku upload. Thank you semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.